Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Azza dari kelas 1244, absen 26. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi pada bab metabolisme. Nah, sebelumnya saya telah merangkum materi tersebut menjadi satu kesatuan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari metabolisme. Jadi, pengertian metabolisme adalah seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, di dalam metabolisme ini terdiri dari subbab katabolisme yang identik dengan karbohidrat, protein, dan lemak, serta subbab anabolisme yang terbagi menjadi kemosintesis dan fotosintesis. Nah, pada saat proses metabolisme itu memerlukan enzim dan energi atau ATP. Nah, keseluruhan dari enzim ini disebut holoenzim. Dan di dalam enzim ini terbagi lagi menjadi kofaktor, yaitu enzim yang non-protein, dan apoenzim, yaitu yang berprotein. Nah, di dalam enzim ini juga terdapat gugus prostetik. Gugus prostetik ini dibedakan menjadi kofaktor dan koenzim, di mana kofaktor adalah zat organik berupa logam, contohnya Cu, Fe, Mn, Zn, dan Ca. Dan koenzim adalah senyawa organik yang non-protein, contohnya vitamin, NAD, dan NADP. Nah, kemudian untuk apoenzim ini adalah bagian utama dari enzim. Kemudian di sini saya juga mencatat sifat dari enzim, yaitu sebagai biokatalisator, merupakan protein, bekerja secara spesifik dan bolak-balik, dan enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Serta enzim itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi cara kerja enzim yaitu suhu, pH, substrat, inhibitor atau zat penghambat, aktivitor atau zat pengikat, dan zat hasil. Kemudian saya juga mencatat cara kerja enzim. Itu ada dua. Yang pertama adalah teori lock and key. Saya menyebutnya sebagai teori gembok dan kunci. Ini saya sudah menggambar sendiri supaya lebih paham. Nah, di sini itu sisi aktif enzim itu sebagai kunci dan substrat itu sebagai anak kunci atau gembok. Di sini bisa dilihat yang berwarna putih ini adalah enzimnya dan yang berwarna orange ini adalah substratnya. Jika enzim sama substrat menjadi satu, ini menjadi kompleks. Kemudian menjadi ini yang warna putih ini enzim dan yang warna orange ini adalah produknya. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori Winbush-Pitt. Nah, saya menyebutnya itu seperti teori telur yang pecah, di mana yang berwarna putih ini adalah sisi aktif dan kemudian yang atas ini adalah substrat. Jika sisi aktif sama substrat ini menyatu, akan menjadi kompleks seperti ini dan kemudian ini akan menjadi hasilnya. Yang warna biru sama orange ini adalah produknya dan di sini adalah sisi aktifnya. Nah, kemudian kita masuk pada subbab katabolisme. Nah, katabolisme itu disebut juga desimilasi, di mana rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penguraian molekul menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Nah, katabolisme ini bisa melepas atau menghasilkan ATP. Contoh dari proses katabolisme ini adalah respirasi. Di dalam katabolisme itu terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama respirasi aerob, di mana membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Kemudian contoh dari respirasi aerob ini adalah respirasi sel. Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi dari sumber yang dimiliki. Kemudian respirasi aerob ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah glikolisis. Bisa diperhatikan di sini ada tahapan proses glikolisis. Saya sudah menggambarkan tahapannya. Nah, dalam proses glikolisis ini yaitu terjadi perubahan molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul sederhana asam pirufat 3 atom C. Kemudian glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma sel. Nah, dari rangkaian tersebut, proses-prosesnya saya sudah mengambil kesimpulan bahwa proses glikolisis itu yaitu perubahan dari glukosa yang semakin kurang kekompleksan molekulnya, kemudian berakhir menjadi asam pirufat. Kemudian ada produk penting yang dihasilkan dalam proses glikolisis. Yang pertama ada 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, di mana NADH berfungsi sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan 2 molekul ATP.
Kemudian tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Di sini saya juga sudah menggambar tahapan dari dekarboksilasi oksidatif. Kemudian tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Saya juga sudah menggambar siklus Krebs ini. Jadi bentuknya itu melingkar seperti bentuk metamorfosis. Nah, di dalam siklus Krebs ini adalah tahap ketiga dari respirasi aerob. Nah, siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Krebs. Makanya namanya siklus Krebs karena Krebs ini diambil dari nama penemunya. Nah, siklus Krebs ini juga disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs ini terjadi di dalam mitokondria jika makhluk hidup tersebut eukariotik atau memiliki inti sel, dan terjadi di dalam sitoplasma jika makhluk hidup itu prokariotik atau tidak memiliki inti sel. Nah, di dalam siklus Krebs ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, dan membentuk kembali oksaloasetat, di mana oksaloasetat ini fungsinya yaitu untuk siklus Krebs selanjutnya. Nah, di dalam siklus Krebs itu menghasilkan beberapa produk. Dalam setiap satu molekul glukosa itu dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, kemudian kita beralih ke tahap yang keempat, yaitu transport elektron, yaitu merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Nah, berfungsi untuk membentuk energi, jadi ikatan bab ini itu ada ikatannya dengan materi kimia. Dari beberapa tahapan respirasi aerob tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa respirasi aerob itu menghasilkan 38 ATP. Nah, 38 ATP itu dari mana? Dari prosesnya ini. Yang pertama ada glikolisis, masukan energinya adalah 2 ATP ditambah 2 NADH. Hasilnya adalah 8 ATP. Nah, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif. Itu masukan energinya 2 NADH. Hasilnya adalah 6 ATP. Kemudian ada siklus Krebs. Masukan energinya adalah 2 ATP ditambah 6 NADH ditambah 2 FDH2. Hasilnya adalah 24 ATP. Jadi, jumlah energi yang dihasilkan adalah 8 ATP ditambah 6 ATP ditambah 24 ATP menjadi 38 ATP. Selanjutnya kita masuk pada respirasi anaerob. Nah, berbeda dengan respirasi aerob yang memerlukan udara atau oksigen saat menghasilkan energi, respirasi anaerob ini tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk membedakan respirasi aerob sama anaerob, itu saya memiliki caranya. Kalau misalkan respirasi aerob, itu kan air. Dalam bahasa Inggris, air kan artinya udara. Berarti respirasi aerob itu membutuhkan udara atau oksigen. Sedangkan yang anaerob, jadi kayak anaerob ada N-nya. No, berarti tidak memerlukan oksigen atau udara. Jadi begitu cara membedakannya. Nah, kemudian kita kembali lagi pada pembahasan respirasi anaerob. Nah, dia kan tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob ini juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob ini disebut juga fermentasi. Nah, organisme yang melakukan respirasi anaerob ini adalah bakteri dan protista. Dan mereka itu melakukannya di tempat yang sangat minim oksigen. Kalau misalkan kita melihat proses pembuatan tape. Nah, tape itu kan kalau misalkan membuatnya itu harus benar-benar tertutup rapat agar oksigen itu tidak ada yang masuk. Maka baru akan terjadi fermentasi. Nah, kemudian fermentasi ini adalah prosesnya fermentasi menjadi glukosa itu terbagi lagi menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Dari produk yang dihasilkan dalam fermentasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fermentasi asam laktat. Nah, ini saya sudah menggambar contoh fermentasi asam laktat, tahapannya lebih tepatnya. Ini. Dan yang kedua ada fermentasi alkohol. Saya juga sudah menggambar tahapan dari fermentasi alkohol. Nah, fermentasi asam laktat ini adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Prosesnya itu yang pertama adalah glikolisis. Di dalam glikolisis ini akan menghasilkan asam pirufat, kemudian menjadi asam pirufat, kemudian menjadi asam laktat.
Kemudian yang kedua adalah fermentasi alkohol. Di dalam fermentasi ini adalah asam pirufat yang menghasilkan etanol atau etil alkohol. Nah, di dalam fermentasi alkohol ini ada dua reaksi. Yang pertama adalah pembebasan karbon dioksida dari asam pirufat diubah menjadi asetaldehida. Kemudian yang kedua, reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk digunakan untuk glikolisis. Pada respirasi anaerob, energi yang dihasilkan adalah 2 ATP setiap molekul glukosa. Sekarang kita masuk pada subbab anabolisme. Nah, anabolisme ini disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan serangkaian penyusunan zat dari senyawa yang sederhana menjadi kompleks. Anabolisme ini menggunakan cahaya disebut fotosintesis, dan yang menggunakan bahan kimia itu disebut kemosintesis. Yang pertama kita membahas yang A, fotosintesis. Nah, fotosintesis ini perubahan zat anorganik H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik atau karbo. Nah, itu tuh dengan bantuan cahaya. Di kloroplast ada 2 tahap. Yang pertama ada reaksi terang dengan bantuan cahaya untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang reaksi terang. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, ini penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 atau karbon dioksida menjadi gula. Terjadinya itu di stroma. Nah, fasenya itu ada pengikatan karbon dioksida atau CO2, reduksi, dan pembentukan RUBP. RUBP ini adalah ribulosa bifosfat. Nah, reaksi gelap ini juga sering disebut dengan Sitkus Calvin Benson. Nah, saya di sini juga sudah menjelaskan tahapannya. Ini adalah tahapan reaksi gelap. Kemudian, kita sudah berada di akhir materi respirasi anaerob, yaitu kita akan membahas kemosintesis. Nah, ini saya sudah menggambar bagan proses kemosintesis. Bisa diperhatikan di sini, yang di akar dan di daun itu sama-sama menghasilkan N2 atau dinitrogen. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian hasil akhirnya ini adalah asam amino. Organisme yang melakukan disebut kemoautotrof. Jadi kesimpulannya adalah metabolisme itu memerlukan energi dan enzim. Nah, kemudian katabolisme itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah respirasi aerob. Nah, di dalam respirasi aerob ini ada 4 tahap lagi. Yang pertama adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kemudian tahap yang kedua adalah respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol jika dilihat dari hasil fermentasinya. Kemudian pada anabolisme itu terbagi menjadi 2, yaitu fotosintesis itu yang memanfaatkan cahaya dan kemosintesis yang memanfaatkan reaksi kimia. Organisme yang melakukan kemosintesis itu dinamakan kemoautotrof. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.